Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan hidayahnya kita mampu melanjutkan pembelajaran pada hari ini meskipun dalam via daring. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai sintesis protein. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya selaku moderator mempersilahkan pemateri saya untuk memaparkan materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi pengertian sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA, yaitu berupa urutan basa nitrogen. Makna sintesis protein sendiri adalah proses di mana sel-sel individual disusun membentuk protein. Istilah ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita saat menjalankan kelangsungan hidup, yakni pada saat makan. Makanan yang telah dimakan tentunya akan dicerna oleh sistem pencernaan yang akan diolah menjadi energi di dalam tubuh manusia. Pada saat proses pencernaan itulah terdapat istilah sintesis protein. Sintesis protein sendiri memiliki tujuan, yaitu untuk menghasilkan berbagai macam produk protein seperti enzim-enzim pencernaan, hormon, dan lain-lain. Protein sangatlah penting. Proses sintesis atau pembentukan protein memerlukan adanya molekul RNA yang merupakan materi genetik di dalam kromosom, serta DNA sebagai pembawa sifat keturunan. Informasi genetik pada double helix DNA berupa kode-kode sandi atau kode genetik. Nah, kode-kode sandi tersebut nantinya akan dibawa atau dicetak untuk membentuk RNA. Informasi berupa urutan kode-kode sandi pada RNA akan dirangkai menjadi asam-asam amino polipeptida sampai terbentuk protein. Baiklah, sekian dari materi saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslin, NIM 2001-12-040, akan memaparkan materi proses sintesis protein. Proses pembuatan protein atau sintesis protein ini dibagi menjadi dua langkah, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah penyalinan kode generik pada DNA yang menghasilkan RNAD. Proses ini terjadi di dalam nukleus. Transkripsi melalui 3 tahapan proses, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, inisiasi atau permulaan. Proses ini dimulai ketika RNA polimerase menempel pada promotor gen. Promotor mencakup titik awal atau start point. Fungsi promotor untuk menentukan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan suatu rantai DNA yang akan digunakan sebagai cetakan. Yang kedua, elongasi atau pemanjangan. Elongasi terjadi saat RNA polimerase membuat untaian ganda DNA. RNA polimerase selanjutnya akan menyusun nukleotida. Nukleotida RNA membentuk rantai RNAD. Penyusun nukleotida RNA terjadi sebagai berikut. Yang pertama, salah satu utas DNA pada sebuah gen akan berperan sebagai cetakan untuk menyusun nukleotida RNA. Utas ini disebut utas pencetak atau template. Nukleotida RNA kemudian akan disusun membentuk rantai RNAD berdasarkan urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Utas RNAD yang dihasilkan nantinya memiliki urutan basa nitrogen yang merupakan komplemen dari urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Misalkan, apabila pada DNA pencetak terdapat basa nitrogen timin, maka nukleotida RNA yang tercetak adalah basa nitrogen adenin. Basa nitrogen guanin akan mencetak sitosin. Adenin akan mencetak urasil, demikian seterusnya. Sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu, NIM 2001-12048. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Terminasi. Proses transkripsi akan berhenti setelah sampai pada terminator, yakni urutan DNA yang berfungsi menghentikan transkripsi. Adapun translasi adalah penerjemahan kode genetik pada RNAD
oleh ribosom menghasilkan polipeptida. Translasi terjadi melalui 3 tahap seperti transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi: setiap 3 basa nitrogen pada RNA-D akan membentuk kodon. Setiap kodon akan mengkode suatu jenis asam amino tertentu. Urutan kodon pada RNA-D inilah yang nantinya berperan menentukan jenis asam amino yang akan ditambahkan selama proses penyusunan polipeptida untuk mengetahui jenis-jenis asam amino yang dikode oleh masing-masing kodon. Misalkan kodon yang tersusun oleh basa nitrogen akan diterjemahkan sebagai asam amino fenilalanin. Kodon usul diterjemahkan sebagai asam amino serin dan sebagainya. Terdapat 4 kodon yang berbeda fungsinya dengan kodon yang lain. Yang pertama adalah star kodon AUG. Selain berfungsi kode asam amino metionin, AUG juga berperan sebagai kodon pertama yang memulai proses translasi. Sementara kodon UAA, UAG, dan UBA disebut sebagai stop kodon karena memicu berakhirnya proses translasi. Kodon stop disebut juga kodon nonsense atau kodon tidak bermakna karena tidak mengkode jenis asam amino apapun. Translasi diawali dengan ribosom subunit kecil berikat pada RNA-D di bagian star kodon, yaitu AUG. Setiap asam amino dibawa menuju ribosom oleh RNA yang bersifat spesifik. Setiap RNA-T memiliki urutan yang bersifat spesifik. Setiap RNA-T memiliki urutan 3 basa nitrogen yang bersifat komplement dengan kodon yang mengkode asam amino. Yang dibawa asam amino akan berikat dengan RNA-T yang memiliki urutan basa nitrogen komplement dengan kodon yang mengkodenya. Urutan basa nitrogen komplement RNA-T disebut antikodon. Misalkan AUG adalah kodon yang mengkode asam amino metionin, maka metionin akan dibawa oleh RNA-T yang memiliki antikodon AUAS. Dengan demikian, maka antikodon RNA-T akan dapat diberikan dengan kodon pada RNA-D. Setelah star kodon berikat dengan antikodon spesifiknya. Ribosom unit besar kemudian berikat untuk membentuk kompleks translasi. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemateri. Translasi adalah penerjemahan kode genetik pada RNA-D oleh ribosom yang menghasilkan polipeptida. Translasi terjadi melalui 3 tahapan seperti transkripsi, yaitu inisialisasi, elongasi, dan terminasi. 1. Inisialisasi. Translasi diawali ketika mRNA dan tRNA inisiator berikatan dengan ribosom subunit kecil. Kedua, elongasi. Elongasi adalah penggabungan asam amino sesuai kodon sepanjang rantai RNA-D. Ketiga, terminasi. Terminasi adalah akhir translasi yang dikode oleh kodon stop, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
saya akan melanjutkan materi manfaat sintetis protein. Sel-sel mensintesis protein ke seluruh tubuh. Protein-protein itu yaitu ada dua, yaitu protein struktural, merupakan adanya sebuah protein yang membentuk struktur sel, membran organel, protein membran plasma, mikrotubulusus seperti sentriol, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu protein rahasia dari sel seperti antibodi dan hormon. Sel yang berbeda memiliki protein yang berbeda yang menentukan sifat fisik dan kimia sel dan membedakan satu sel dari yang lain. Sebagai contoh, banyak sel otot mengandung aktin dan miosin ketika tidak ada sel saraf. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Saya serahkan kembali ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok saya paparkan pada hari ini. Dan apabila ada pertanyaan dapat diajukan setelah ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.